Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang investasi. Apa itu investasi? Merupakan kegiatan yang telah ada sejak zaman kuno, di mana individu dan kelompok berusaha menghasilkan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Latar belakang investasi berakhir dari kebutuhan untuk meningkatkan kekayaan dan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ekonomi modern, investasi menjadi salah satu pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pasar global, instrumen investasi semakin beragam, mulai dari saham, obligasi, real estate, hingga cryptocurrency. Masyarakat kini lebih besar akan pentingnya perencanaan keuangan dan diversifikasi portofolio untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya saya Ridho Salfasti dengan NIM 642321288 akan menjelaskan tentang instrumen yang kita pakai dalam berinvestasi, yaitu adalah saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang mewakili kepemilikan di sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut yang memberikan hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan dan suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ada dua jenis utama saham. Yang pertama, saham biasa yang memberikan hak suara. Dalam rapat umum, pemegang saham dan dividen yang bervariasi tergantung pada kinerja perusahaan. Yang kedua, saham preferen yang memiliki prioritas dalam pembayaran dividen dan aset jika perusahaan dilikuidasi. Namun, saham preferen biasanya tidak memberikan hak suara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan berinvestasi di saham, yaitu cukup menarik. Salah satunya adalah potensi keuntungan yang tinggi, di mana nilai saham dapat meningkat seiring waktu, memberikan capital gain bagi investor. Selain itu, beberapa perusahaan membagikan dividen sebagai imbalan kepada pemegang saham. Saham juga memiliki likuiditas tinggi, artinya dapat dibeli dan dijual dengan mudah di pasar saham. Namun, investasi di saham juga memiliki resiko. Salah satunya adalah volatilitas harga, di mana harga saham dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat. Selain itu, kinerja perusahaan dapat mempengaruhi nilai saham yang dimiliki oleh investor. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi seluruh pasar, menambah risiko yang harus diperhatikan oleh investor. Dengan pemahaman yang baik tentang saham dan analisis yang tepat, investor dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dari investasi tersebut. Halo semuanya, kenalin saya Muhammad Rafli Pratama dengan NIM 642331367. Saya sendiri yang akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana caranya untuk berinvestasi di aplikasi Poems. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Langkah awal yang harus kalian lakukan sebelum berinvestasi, tentunya kalian harus mempunyai aplikasi Poems. Kalian bisa download di Play Store maupun App Store. Kalian tinggal klik saja, cari kata Poems di App Store maupun Play Store. Nanti kalian akan menemukan aplikasi seperti ini. Nah, kalau kalian sudah download aplikasinya, kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi Poems-nya. Di menu awal akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kalian diharuskan untuk login dulu kalau misalkan kalian sudah punya akunnya. Kalau belum, kalian bisa mendaftar untuk membuat akunnya. Nah, kalian di situ diharuskan untuk mengisi data-data yang diperlukan, teman-teman. Setelah kalian login ke akun yang sudah kalian daftarkan atau yang akun yang kalian punya, akan terdapat 3 pilihan menu seperti ini, teman-teman. Nah, di paling atas itu ada Prostox. Untuk apa sih Prostox? Prostox itu untuk kalian berinvestasi di saham. Kalau misalkan yang kedua ada Provons. Provons itu untuk kalian berinvestasi di reksadana. Dan yang terakhir ada Probonds. Probonds untuk kalian berinvestasi di obligasi. Nah, kalian tinggal pilih aja kalian mau berinvestasi di mana. Seperti itu. Dikarenakan di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara berinvestasi di saham, saya akan mengklik Prostox ini, teman-teman. Nah, kalau kalian sudah klik menu Prostox, kalian akan ditampilkan menu seperti ini. Sebelum kalian membeli saham di perusahaan,
kalian harus tahu perusahaan apa yang akan kalian beli sahamnya. Nah, cara mencarinya gimana? Kalian tinggal klik menu search yang ada di atas ini. Klik. Nah, sebenarnya di sini sudah terdapat rekomendasi perusahaan-perusahaan ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian ingin membeli saham perusahaan lain, kalian bisa cari di sini. Apakah perusahaan yang kalian beli tersedia di aplikasi ini atau tidak. Nah, kalian bisa cari mau perusahaan apa, atau kalian bisa scroll dari atas ke bawah seperti ini. Banyak sekali ya teman-teman ya. Tapi sekarang saya akan contohkan di perusahaan Sido. Saya akan mencari perusahaan Sido seperti ini, teman-teman. Kalian tinggal klik aja. Nah, kalau kalian sudah pilih perusahaannya dan mengklik perusahaan tersebut, kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari order book dulu. Order book itu yang mana? Order book ini yang kotak ini, teman-teman. Nah, di situ kan ada kolom kuantitas, ada bid volume, ada bid, ada S volume, dan ada kuantitas. Saya akan menjelaskan kolom bid terlebih dahulu. Kolom bid itu apa sih? Kolom bid itu adalah daftar harga dari orang-orang yang akan membeli saham Sido. Oke. Sedangkan bid volume adalah daftar lot yang ingin mereka beli dari saham Sido. Ngerti? Sedangkan kolom S itu adalah daftar harga yang ingin mereka jual, dan kolom S volume adalah daftar lot yang ingin mereka jual. Jadi bacanya seperti ini. Dari kolom bid dulu ya. Mereka ingin membeli saham di Sido dengan harga 590 dengan lot sebesar 30.586. Cara bacanya seperti itu. Dan sekarang di kolom S ya teman-teman ya. Mereka ingin menjual dengan harga 595 dengan lot sebesar 11.231. Itu kolom yang pertama. Coba kita baca di kolom yang ketiga. Ada yang ingin membeli saham di Sido dengan harga 585 dan dengan lot sebesar 15.163. Dan di kolom S yang ketiga, ada yang ingin menjual dengan harga 600 dengan lot sebesar 21.768. Oke, mengerti? Nah, seperti itu penjelasan mengenai kolom order book ini, teman-teman. Kalau misalkan kalian perhatikan, dari kolom bid dan S itu ada perbedaan. Dari kolom bid, dari atas ke bawah itu semakin menurun. Kenapa? Karena yang paling atas itu adalah orang-orang yang akan diprioritaskan karena mereka membeli dengan harga yang paling tinggi di antara pembeli-pembeli lainnya. Mengerti? Sedangkan di kolom S, kenapa dari atas ke bawah itu semakin naik? Karena orang-orang yang menjual dengan harga yang paling rendah itu akan diprioritaskan. Itulah jadi alasan kenapa yang jadi diprioritaskan itu ditempatkan di kolom yang paling atas. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan mengenai order book itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara kalian untuk order saham di Sido ini. Kita lihat dulu di harga penjualan yang paling tinggi, yaitu 595, sesuai dengan harga terakhir dari saham Sido ini, yaitu 595 juga teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin cepat, ingin langsung bisa membeli saham di Sido ini, kalian bisa masukkan harga yang sama dengan harga jual yang paling tinggi, harga S yang paling tinggi, seperti itu. Kalian bisa masuk 595. Misal kalian ingin membeli 3 lot. Nah, ini akan otomatis ditampilkan harganya. Harga ini sudah termasuk fee-nya, teman-teman. Oke. Kalau misalkan kalian
order di harga yang lebih rendah dari 595, contohnya 580. Nah, itu akan receive teman-teman, dan memerlukan waktu yang lumayan juga untuk bisa done. Kenapa? Karena orderan yang receive akan done ketika harga dari saham Sido ini, harga terakhir dari saham Sido ini turun menjadi harga yang kalian order. Kan kalian order harga 580. Nah, kalau misalkan harga saham Sido turun 580, itu otomatis orderan kalian akan receive. Cuman kalau misalkan jam segini biasanya orderannya receive ya, karena jam makan siang. Gak apa-apa, kita beli aja 595 di 3 lot. Kita coba beli, buy. Nah, di sini ada rincian dari harga-harganya, kayak fee-nya, terus total payment-nya, equity debitnya ada berapa, seperti itu. Kalian bisa langsung submit aja. Nah, kalau misalkan sudah ini berarti orderan kalian lagi diproses atau receive dulu. Kalian tinggal oke. Di sini di order statusnya akan ada ditampilkan pesanan-pesanan kalian atau orderan-orderan kalian yang receive atau done di sini bisa. Nah, sedikit informasi aja teman-teman. Orderan yang receive ini bisa kalian pencet, bisa kalian klik, dan bisa kalian edit di emen ini, atau bisa kalian withdraw itu di cancel teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin meng-cancel orderan ini, kalian tinggal klik aja withdraw. Nah, kalau misalkan kalian ingin edit, kayak misalkan harganya kalian ingin edit jadi berapa, atau lotnya kalian ingin edit jadi berapa, kalian bisa edit seperti itu. Nah, seperti itu aja sih cara membeli sahamnya teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin jual pun sama teman-teman. Kalian bisa cek di harga tertinggi pembelian di bid ini teman-teman, 590. Nah, kalau misalkan kalian ingin cepat dijual, kalian bisa masuk ke 590, misalkan satu lot ini. Nah, kalian bisa sell di sini, dijual. Di sini sudah ada harganya 58.000. Seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa langsung sell, dan berhubung saham kita masih receive semua, jadi kita nggak akan bisa sell dulu. Seperti itu. Oke. Tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana cara kalian membeli saham, dan sekarang saya akan menjelaskan menu-menu atau fitur-fitur lain yang ada di aplikasi ini. Di sini kalian bisa mengecek portofolio kalian. Nah, portofolio ini adalah wadah untuk menampung orderan-orderan kalian yang sudah done. Nah, orderan yang tadi itu yang di order status, kalau misalkan kalian sudah done, akan masuknya ke portofolio ini. Nah, kalian bisa ngecek di sini. Kalian bisa ngecek di portofolio ini. Di sini nanti tersedia akan ada orderan-orderan kalian yang sudah done ini. Nah, kalian juga bisa mengecek kayak chartnya atau today activitiesnya, bagaimana perkembangannya, seperti itu, dengan cara kalian klik aja saham kalian. Di pojok kanan atas ada more info. Nah, di sini ada chart, ada today activities, ada fundamentalnya, ada corporate action, ada newsnya, seperti itu teman-teman. Oke, yang gak kalah penting itu adalah fitur trading equity. Nah, trading equity itu adalah saldo kalian atau cash kalian. Tentunya kalau misalkan kalian gak punya cash, gak akan bisa berinvestasi ya teman-teman ya. Nah, di sini akan ditampilkan kayak cash kalian itu ada berapa. Terus di sini ada trading equity. Nah, trading equity itu adalah saldo maksimal yang bisa kalian pinjam. Nah, di aplikasi ini kalian bisa transaksi dengan utang teman-teman. Nah, di sini ada saldonya, batas saldo yang bisa kalian gunakan untuk orderan utang teman-teman. 996 188 893. Itu saldonya teman-teman. Nah, di fitur selanjutnya ada kalian bisa mengklik pojok kanan atas ini teman-teman. Logo orang ini. Di sini ada transaction history, ada financial history, dan ada cash withdrawal. Nah, kita jelasin dulu transaction history. Ini adalah history untuk setiap transaksi kalian. Nah, kalau misalkan transaksi kalian sudah done yang tadi, ini akan masuk ke sini. Kalian bisa mengeceknya di sini, kayak sehari itu kalian transaksi berapa kali gitu. Kalau misalkan untuk financial history, ini adalah history keuangan kalian, kayak misalkan profit kalian.
kalian itu membeli saham di perusahaan itu apakah profit atau tidak. Ya percuma juga kan kita berinvestasi kalau misalkan kita tidak mendapat keuntungan. Nah, di sini dijelaskannya di sini di financial history, teman-teman. Dan yang gak kalah penting adalah penarikan uang. Kalian bisa menarik uang kalian yang profit kalian itu di fitur cash withdrawal ini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menarik dividen atau profit yang kalian dapatkan dari saham perusahaan yang kalian beli. Di sini nanti karena saya belum membeli sahamnya, teman-teman, di sini kosong. Kalau misalkan kalian emang udah beli sahamnya, di sini pasti udah ada kok. Tenang aja. Dan kalau misalkan ada apa-apa pun kalian bisa menghubungi customer service dari Poems ID-nya juga. Ya itu aja sih yang bisa saya jelaskan untuk kalian. Selebihnya mohon maaf jika saya masih kurang dalam pemilihan kata maupun bahasa dalam cara penjelasannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya dan teman-teman saya. Terima kasih juga untuk dosen manajemen keuangan Ibu Ratnawati. Dan untuk semuanya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.